Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam mata kuliah Sinyal Sistem dan Kendali pertemuan ke-12. Oke, kali ini kita akan membahas tentang estimasi fungsi alih atau yang namanya TFES. Jadi dari pertemuan yang ke-8 dan seterusnya sebelum pertemuan ke-12 itu kita sudah membahas tentang estimasi fungsi alih, tapi berdasarkan yang dari Eropa gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang dari Amerika. Kalau masih bingung dengan persamaan ini, kita semuanya bisa melihat di mata kuliah pertama saya di pertemuan pertama. Oke, kita masuk ke fungsi alih atau yang biasa disebut dengan TFES. TFES itu adalah Transfer Function Estimation. Nah, kalau yang di Amerika, seperti yang sudah saya kasih tahu di pertemuan pertama dulu ya, bahwa di Amerika itu sistemnya adalah alatnya sudah jadi terlebih dahulu, kemudian baru dimodelkan berdasarkan sinyal keluaran atau Y dan sinyal masukan atau U. Nah, next kita masuk. Langkah-langkah estimasinya sebenarnya seperti apa sih? Nah, jadi untuk membuat estimasi fungsi alih tersebut atau transfer function estimation, maka yang pertama harus dilakukan adalah ambil data input dan output dari ADC. Nah, teman-teman, kalau misalnya data inputnya biasanya tidak banyak yang ngambil ya, yang biasanya diambil itu hanya data output, dimana untuk data inputnya cukup dengan misalnya nih kita ngambil 5 volt ya, berarti mungkin 5 volt itu yang dijadikan sebagai acuan. Nah, 5 voltnya kalau teman-teman menggunakan parameter data ADC atau nilai tegangannya atau nilai ADC-nya, maka disesuaikan. Kalau inputnya nilai ADC, berarti outputnya yang diambil adalah nilai ADC. Kalau inputannya adalah nilai tegangan, maka outputnya yang diambil juga nilai tegangan. Tegangan dari data ADC kemudian di-convert ke tegangan. Kan bisa ya guys? Nah, terus setelah itu yang kedua, baru kemudian kita masukkan ke dalam TFES. Transfer Function Estimation ini di dalam MATLAB itu sudah ada toolsnya, jadi teman-teman sudah enak, sudah bisa langsung jadi keluaran dan masukannya dimasukkan, nanti saya ajarin ya. Nanti keluarannya adalah sebuah fungsi transfer. Kalau sudah ada fungsi transfernya, next yang ketiga adalah kita bisa menggambar diagram sistem kontrolnya ya. Nah, untuk menggambar sistem kontrol kemarin sudah diajarin di pertemuan ke-11 ya guys. Jadi di sini sudah bisa langsung menggambar diagram sistem kontrolnya. Terus setelah itu baru yang terakhir adalah melakukan uji atau analisis. Oke, next berikutnya kita masuk ke bagaimana sih kalau misalnya kita ngambil data ADC. Nah, ini kita membuat simulasi terlebih dahulu ya guys. Nah, kira-kira seperti ini nih. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah keluaran yang 1 volt misalnya ya, 1 volt atau data ADC 1 gitu ya. Kita punya dari 0 ke 1. Jadi untuk membuat TFES itu yang kita butuhkan adalah sinyal transien ya, atau transisi dari 0 ke 1 atau dari ada ke tidak, dari tidak ada ke ada. Misalnya saklar yang di on kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertama kali on kan otomatis dia akan ada istilahnya ada overshoot terlebih dahulu, ada ada yang naik dulu kemudian turun dan seterusnya. Nah, untuk itu kita memodelkan pertama kali adalah sinyal 1 volt gitu ya. Nah, untuk sinyal asli itu kalau teman-teman pengen lihat itu yang sebelah kanan itu ada sinyal asli yang warnanya kuning gitu ya. Kemudian yang mau kita bikin itu adalah sinyal peralatan atau outputnya, sinyal dari peralatan atau sinyal output dari peralatan itu yang bagian bawah. Dan bagaimana memodelkan ini? Kalau yang dari peralatan ini maksudnya yang diambil dari ADC gitu ya, karena di sini bisa dimodelkan sebenarnya. Jadi teman-teman bisa memodelkan ini kalau misalnya nih ada errornya gitu ya, enggak murni yang seperti yang di atas, maka nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kita tambahkan noise di situ, kita membuat sin X, kemudian setelah itu untuk membuat sin X
di Excel, kalian bisa pakai Excel aja gitu ya. Kalian cuman bikin pertama kali sudut atau derajatnya terlebih dahulu. Kalian bisa bikin 0, 20, 40 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita ngambil sudut atau radiannya. Nah, kalau radian kan gampang ya sudutnya ya. Sudut itu sama dengan sudut atau derajatnya, misalnya 0 dikalikan dengan 3,14 dibagi dengan 180. Itu nanti teman-teman mendapatkan sudut radiannya. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke sinnya. Nah, untuk mendapatkan sin X, nggak bisa langsung dari sudut sin 0, sin 20, sin 40, nanti jadinya nggak sinus bagus gitu ya. Untuk mendapatkan sinus bagus, makanya harus diradialkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dapat ratnya, nanti baru masuk ke sin X. Untuk sin X, X-nya itu adalah sudut dalam radian. Nah, kalau sudah nih guys, terakhir itu ada sin X ditambah sin 200X. Maksudnya sin 200X itu adalah noise dari sin X. Noise frekuensi tinggi gitu ya. Noise frekuensi tinggi, berapa frekuensinya? 200 gitu. Nah, sehingga nantinya akan mendapatkan sinyal yang seperti yang di bawah. Yang sinyal dari peralatan itu ya guys. Nah, next, berarti kita sudah dapat dua sinyal. Yang pertama adalah sinyal warnanya kuning, yaitu 1 1 1 1 dari 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian sinyal yang kedua adalah sinyal keluaran, yaitu sin X ditambah sin 200X itu yang sinyal dari peralatan.
Oke, kemudian ini adalah MATLAB-nya guys. Untuk MATLAB-nya kita bisa pakai close all, clear all, CLC. Itu adalah apa ya, protokoler awal dari kalau kita mau bikin program di MATLAB gitu ya guys, supaya nanti close all itu nggak bercampur dengan aplikasi yang sebelumnya. Kadang kalau misalnya kita parameternya sama, kita misalnya pakainya V, kemudian di sebelah juga sebelumnya juga kita pakai V, maka nanti bisa bercampur tuh parameternya dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke programnya. Untuk yang programnya kita ada sinyal sama dengan XLS read. XLS read itu adalah membaca dari Excel. Nah, membaca file dari Excel. Kemudian dalam kurung apostrofi yang pertama ada filter.xlsx. Nah, itu filter nama dari file kita itu harus jadi satu dengan file filenya MATLAB. Nah, misalnya kita namain dengan file Excel-nya kita namakan dengan filter.xlsx. Itu terserah ya, kalau yang 93 ke bawah itu biasanya pakainya XLS, tapi kalau yang Windows-nya itu Excel-nya itu yang Excel 2003 ke atas itu biasanya udah pakai yang XLSX gitu. Nah, setelah itu koma satu maksudnya adalah sheetnya itu kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu. Nah, yang kita pakai sekarang adalah sheet 1 misalnya. Kalau kalian mau pakai sheet 2 berarti di situ diganti dengan 2. Next, kemudian setelah itu teman-teman nambahkan E2 sampai E11. Maksudnya adalah yang diambil adalah data di kolom E2 sampai E11. Itu adalah yang diambil dari kolom Excel-nya dari file yang namanya filter gitu ya. Next, setelah itu baru kita masuk ke parameter Y. Nah, bukan fungsi ya, Y itu variabel ya. Jadi variabel Y itu adalah sinyalnya, berarti yang diambil atau outputnya. Nah, U-nya itu adalah 1111 seperti yang tadi sebelumnya yang warnanya kuning gitu ya. 111111, tapi di apostrof, artinya ada dua sinyal masukan itu dia berupa kolom yang 1111, satu kolom gitu ya. Ada 10 baris, kemudian setelah itu untuk sinyalnya juga sama, ada berupa kolom, satu kolom 10 baris. Lalu setelah itu kita masukkan data. Data itu adalah iData, Y itu adalah sinyal outputnya, U adalah sinyal inputannya, kemudian 0,08 itu adalah frekuensi sampling. Jadi teman-teman bisa nambahin, misalnya itu 0,08. Gimana kalau 0,008? Boleh. Nah, itu sebenarnya tingkat apa ya istilahnya ya, teman-teman bisa lebih halus atau tidak lebih halus. Lah, next berikutnya kita masukkan sys. Sys itu adalah sistem di mana kita menggunakan TFAS. TFAS itu adalah transfer function estimation. Nah, format functionnya kalau di MATLAB itu adalah TFAS dalam kurung datanya. Data itu yang di atas ya, dari variabel yang di atas, kemudian koma 2. 2 itu apa sebenarnya? 2 itu adalah NP atau jumlah polnya. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa untuk di sistem kontrol itu kan ada persamaan pembilang dan penyebut ya. Persamaan sistem kontrol atau fungsi transfer itu pasti ada pembilang dan penyebut. Nah, bagian pembilangnya itu namanya adalah pol, bagian penyebutnya adalah zero. Kebalik ya. Oh ya, bagian atasnya itu adalah zero, bagian bawahnya itu adalah pol. Nah, sehingga artinya kalau misalnya kita pakai data koma 2, artinya nantinya kita mengharapkannya adalah S kuadrat plus bagian bawahnya ya, bagian penyebutnya itu kurang lebihnya nanti hasilnya adalah S kuadrat plus bla 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 S plus bla 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 bla, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanti kapan sih kita pakai 2, kapan sih kita pakai 3, nah itu nanti saya jelaskan lebih lanjut.
Nah, next ini adalah hasilnya ya guys. Untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi pertama itu yang bagian 12,63S plus 26,3 itu adalah zeronya. Kemudian polnya itu adalah S kuadrat plus 1,765S plus 60,07. Nah, kalau yang seperti ini guys, itu udah betul ya. Nah, kapan kita pakai S kuadrat, kapan kita pakai S pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau ini kan berarti S kuadratnya itu parameternya adalah 1. Nah, kalau misalnya nih nanti teman-teman menjumpai ternyata S kuadratnya itu adalah 0,000001, biasanya kalau dia yang dipakai itu sampai 10 pangkat min 3 gitu ya, atau 10 pangkat min 2. Misalnya 0,01 itu masih bisa sih, masih bisa ditolerir sih untuk S kuadrat. Tapi kalau misalnya nih Kak udah 0,000001 S kuadrat, maka kembali ke yang tadi, kembali ke T-phase-nya, kemudian N-pole-nya diganti dengan 1, artinya dia hanya orde 1. Oh iya guys, saya lupa, untuk membuat orde itu biasanya diambil dari orde yang paling besar. Misalnya zeronya, di sini kita menggunakan zeronya itu ordenya adalah 1, pole-nya itu adalah 2, kok bisa? Nah, itu bisa dilihat dari pangkat tertinggi. Kalau yang di atas, teman-teman bisa lihat 12,63 S, berarti itu pangkat tertingginya S itu adalah pangkat 1 ya. Berarti kita ngambil yang bagian bawah. Pangkat tertinggi itu namanya adalah orde. Berarti teman-teman bisa bilang kalau persamaan yang tersebut 12,63 S plus 26,3 per S kuadrat plus 1,765 S plus 60,07 itu adalah persamaan orde 2. Seperti itu ya guys. Berarti kalau begitu sudah bisa dilihat bahwa S kuadrat plus bla 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 itu adalah orde 2. Kalau misalnya 0,00001 S kuadrat, maka itu belum tepat gitu ya. Artinya sebenarnya itu bukan S kuadrat, tapi S kuadrat bukan orde 2, mainnya di orde 1 gitu ya. Kenapa? Karena S kuadratnya itu kayak dipaksakan gitu. Nah, jadi kita kembali ke T-phase-nya, kemudian NP-nya atau N-pole-nya itu diganti dengan 1. Seperti itu guys. Hanya seperti itu sih sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan persamaan yang pas, nah paling aman itu adalah minimal 1 ya guys. Jadi kalau misalnya S kuadrat daripada 0,000 mending diundurin 1 aja mending. Nah, next berikutnya parameter number pole-nya itu 2, zeronya itu 1, dan seterusnya itu adalah parameter-parameter yang ada di dalam si MATLAB-nya itu sendiri ya guys. Nah, di situ kita sudah bisa ngelihat statusnya bahwa untuk fit to estimation data, jadi persamaan baru ini sebenarnya persamaan sistem control ini, transfer function ini itu 99,24% nilai fitnya. Kemudian untuk mean square error-nya atau MSE-nya itu adalah 3,93 kali 10 pangkat min 5. Itu semuanya sudah dihitungkan sama MATLAB-nya ya, Jeng. Jadi lebih enak. Nah, next berikutnya adalah untuk respon transiennya. Teman-teman tadi sudah dapat fungsi transfernya ya. Kalau sudah dapat fungsi transfernya, next kita akan melihat atau melakukan pengujian. Pengujian yang pertama adalah pengujian respon transiennya. Apa itu respon transien? Jadi dalam sebuah untuk melihat sensitivitas dari suatu alat, kita harus ngelihat respon transiennya terlebih dahulu guys. Nah, gimana sih supaya kita bisa mengetahui sensitivitasnya atau alat itu sensitif atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari pertama kali dia dikasih kejutan atau dikasih sinyal gitu ya. Nah, makanya tadi kan dari 0 ke 1 itu artinya dia di-on-kan gitu kurang lebihnya. Nah, ini juga sama, respon transien itu untuk mengetahui sensitivitas dari sebuah alat. Nah, pertama kali kita ngelihat bahwa respon transien itu
dilakukan, pertama kali yang harus dilihat adalah kita harus menampilkan fungsi dari respon transiennya terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah menunjukkan atau menggambar si grafiknya terlebih dahulu. Nah, di situ ada beberapa variabel di dalam respon transien, itu ada TR. TR adalah waktu naik atau rise time, kemudian ada TD. TD adalah waktu tunda atau delay time, kemudian ada TP. TP itu adalah waktu puncak atau peak time, kemudian ada MP, maximal overshoot ya, kemudian ada TS atau settling time. Nah, yang paling kita pakai dalam kesempatan kali ini adalah settling time-nya ya, kapan dia itu settle, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita kembali ke laptop terlebih dahulu ya guys. Kembali ke pokok bahasan terlebih dahulu. Nah, di situ kita tahu bahwa bahwa sebuah puncak, nah puncaknya itu amplitudenya itu adalah MP, sedangkan dari segi horizontalnya kita lihat itu adalah TP. Nah, biasanya diambil itu, kemudian setelah itu settling time atau TS-nya. Settling time atau TS-nya itu nanti disesuaikan ya, kapan dia itu sudah settle, kapan dia itu sudah benar-benar settle. Nah, untuk toleransinya, kapan dia itu settle, itu kan ada waktunya. Nah, biasanya yang dipakai adalah TS-nya. Kapan sih TS itu, kapan sih dia mulai settle gitu ya. Nah, di situ untuk menyatakan dia itu settle atau tidak, toleransinya adalah 0,05 atau cuma 5% atau 0,02 atau 2% gitu ya guys. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya lebih mudah kalau sudah ada di gambar gitu ya. Nah, next, bagaimana untuk membuat dari sinyal tersebut? Kan kita tadi udah dapat nih persamaan num dan denumnya. Numeration itu dari sistem sama dengan bla 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 tadi ya. Sistem sys itu sama dengan T-phase dalam kurung datanya koma NP, tadi kan seperti itu ya guys. Nah, di sini kita hanya melanjutkan. Kita memberi nama yang bagian num itu adalah bagian atas dan denum itu adalah yang bagian bawah, atau yang bagian num itu adalah yang zeronya dan denum itu adalah yang polnya gitu ya. Nah, untuk mendefinisikan itu berarti tadi kan namanya sistem ya, di dalam sistem T-phase tadi itu di dalamnya sudah ada num dan denumnya. Nah, terus setelah itu baru kita masukkan num sama dengan sistem dot num, kemudian denumnya itu adalah sistem dot denum. Kemudian setelah itu baru kita tentukan sampai kapan mau dibuat grafiknya tersebut. Nah, T sama dengan 0.20,1 sampai 10 itu artinya adalah kita mau membuat grafik dengan sumbu X mulai dari 0, terus jedanya itu adalah 0,1 sampai 10. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya guys. Jadi kurang lebihnya ada 100 titik kurang lebihnya. Nah, kalau sudah baru kita buat step-step itu digunakan untuk membuat grafiknya tersebut. Grafiknya itu mulai ada num, denum, dan T. Nah, hasilnya adalah seperti ini guys. Jadi hasilnya adalah step respon, mirip kan ya sama yang tadi. Nah, di sini yang kita lihat adalah yang pertama adalah MP-nya. MP-nya pasti kalau ada MP pasti TP-nya ketemu, ya kan? Nah, MP itu paling puncak. Di situ kita bisa klik, hasilnya adalah ketika klik itu kita sudah langsung mendapatkan dua, yaitu MP dan TP. MP-nya adalah 1,76 yaitu sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya itu adalah TP yaitu 0,2. Lalu setelah itu yang paling penting lagi adalah TS-nya guys. Untuk TS-nya adalah waktu settle itu adalah sekitar, kalau misalnya stabilnya dia di 0,435, maka ketika ada toleransi 0,05, maaf ya itu kok nolnya kebanyakan, 0,05 berarti harus mencari nilai yang di atas 4,43 atau 4,430 atau 4,440 gitu ya.
Nah, next berikutnya, sehingga didapatlah TS-nya. TS-nya itu adalah 64, yaitu ketika 0,432. Bisa kan ya guys? Nah, next kita masuk ke yang kedua. Kalau sudah, berarti teman-teman sudah mendapatkan hasil dari pengujiannya bahwa waktu settle-nya itu adalah 6,4 detik gitu. Apakah itu bagus? Nah, belum tentu. Nanti teman-teman bisa mengatakan, oh itu masih buruk kalau pakai sistem pengontrolan yang baru misalnya, maka bisa lebih, settling time-nya bisa lebih cepat lagi, misalnya seperti itu. Oke, next kita masuk ke kriteria integral error. Jadi ini adalah parameter performasi dari sebuah sistem control, di mana error ini biasanya yang paling sering dipakai gitu ya. Nah, error itu adalah mengurangi gitu ya, pengurangan antara sinyal keluaran dikurangi dengan sinyal inputan, atau sinyal yang seharusnya sinyal referensi dikurangi dengan sinyal keluarannya. Nah, ada berapa sih sebenarnya macam-macam error? Sebenarnya banyak ya, tapi untuk sistem control sendiri itu kriteria integral error itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama adalah ISA atau integral of square error, kemudian ada IAE atau integral of absolute error, itu nilai absolut dari errornya tersebut. Kemudian yang keempat adalah integral of time multiplied by square error, ya ITSE. Kemudian ada integral of time multiplied by absolute error, ada ITAE. Nah, dari empat-empatnya ini sebenarnya mudah ya guys. Yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ISE. ISE adalah error kuadrat gitu ya. Kemudian untuk IAE itu adalah error absolut. Kemudian untuk ITSE itu adalah ISE tapi yang dikalikan dengan time-nya. Kemudian untuk ITAE itu adalah IAE tapi dikalikan dengan time-nya. Next berikutnya itu ada MATLAB gitu ya. Untuk MATLAB sebenarnya kita membuat dari kriteria integral error, di mana untuk yang ISA itu adalah summing dari Y dikurangi I kuadrat. Error itu kan Y dikurangi U ya guys. Nah, untuk IAE sendiri, IAE itu adalah summing dari absolut dari Y dikurangi U dan seterusnya. Untuk ITSE itu adalah summing, di mana T-nya itu adalah dari 1 sampai 10 kan ya guys. Jadi di situ saya menuliskan T-nya itu adalah 1 sampai 10 dan seterusnya. ITAE itu hampir sama dengan IAE.
Nah, terakhir kita akan mereview sebenarnya sampai detik ini, sampai di pertemuan 12 ini, parameter performasi dari sistem kontrol yang apa aja yang sudah kita bisa pelajari. Di pertemuan 11 kita sudah membahas tentang controllability dan observability sebagai parameter performasi dari sistem kontrol. Dan di pertemuan 12 ini kita sudah membahas tentang TS, yaitu respon transient yang kita ambil ada TS-nya dan errornya. Oke, mungkin itu dulu guys pertemuan kita kali ini, cukup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you and dak dak.